Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Ekstrim. Dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu M. Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu horornya ya, selalu gigit banget. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan kepake berlama-lama lagi, masih udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Misteri karyawan pabrik di mesin penggiling. Perkenalkan, namaku Arya. Aku adalah seorang pekerja di salah satu pabrik yang lumayan besar di Bandung Selatan. Namun, sebelum aku bekerja di pabrik ini, aku sempat bekerja di salah satu pabrik selama 3 bulan. Dan di sana, aku mengalami hal yang menyeramkan ketika aku bekerja. Hal itu bermula ketika pada tahun 2007, di mana pada saat itu aku baru saja lulus di salah satu sekolah dan mulai mencari pekerjaan. Aku mulai melamar ke berbagai pabrik yang letaknya dekat dengan sekolah, namun karena sainganku yang banyak, aku beberapa kali gagal tes dan tidak lulus bekerja di sana. Hingga tepat ketika pertengahan Oktober, ada seseorang yang menelpon dan menanyakan bahwa dia sedang membutuhkan pekerjaan tambahan untuk akhir tahun. HRD yang menelponku itu berkata bahwa pabrik tempat dia bekerja kekurangan orang dan mereka membutuhkan beberapa orang tambahan hingga 3 bulan ke depan. Awalnya aku ragu dengan tawaran ini karena aku hanya dianggap sebagai pekerja harian selama 3 bulan ke depan. Namun karena aku yang sangat membutuhkan pekerjaan, aku pun mengiyakan tawaran tersebut. Dan dia mengundangku untuk datang segera di keesokan harinya ke pabrik tersebut pada sore hari. Dengan semangat yang membara, aku akhirnya datang dengan pakaian rapi. Letak pabrik tersebut memang sedikit berbeda dengan deretan pabrik yang aku lihat di sepanjang jalan. Pabrik itu sedikit tersembunyi dan masuk ke jalanan sempit yang ada di ujung jalan, sehingga keberadaannya tidak terlihat dari jalanan besar. Aku langsung bertemu dengan security yang ada di pos depan. Aku juga mengatakan bahwa aku adalah pegawai baru yang ditugaskan oleh HRD di hari ini. Pada awalnya aku menyangka bahwa aku akan tes terlebih dahulu dan juga wawancara layaknya para calon pekerja yang lain. Namun nampaknya security itu langsung menyuruhku masuk ke dalam dan menunggu HRD yang akan menemuiku nantinya. Aku pun langsung masuk, dan dari gerbang depan ke arah pabrik itu nyatanya sedikit jauh karena tertutup oleh 2 pabrik besar yang mengapitnya, sehingga harus berjalan selama beberapa menit ke belakang dari gerbang depan. Di sana aku bertemu dengan HRD. Dia seketika langsung berkata bahwa aku langsung bisa bekerja di sana tanpa perlu tes, dan dia langsung menyodorkan kontrak yang harus aku tanda tangani. Di dalam kontrak itu, aku pun bisa langsung bekerja di hari ini, dan di sana pula aku harus bekerja 3 bulan ke depan dan akan mendapatkan penalti apabila aku melanggarnya. Aku sempat bertanya, kenapa dia langsung menyuruh aku bekerja, dan dia menjawab bahwa ada target tahunan yang harus dipenuhi oleh pabrik ini, sehingga pabrik yang seharusnya 2 shift kini menjadi 3 shift hingga akhir tahun nantinya. Aku hanya bisa mengangguk. Aku juga merasa lega karena aku kini langsung bisa bekerja tanpa ada tes dan juga wawancara. Meskipun aku bekerja malam selama 3 bulan di pabrik ini, setelah berbicara tentang pekerjaan yang aku kerjakan, juga hal-hal yang harus aku lakukan di pabrik tersebut, akhirnya aku menyetujui, dan HRD pun langsung mengarahkan aku untuk langsung ke ruang tunggu yang ada di ujung pabrik.
Ruang tunggu itu adalah ruang tunggu untuk para pekerja yang akan pergantian shift karena shift malam akan dimulai pada malam ini dengan orang-orang baru. Maka di sana ada beberapa buku petunjuk yang harus aku baca sebelum memulai pekerjaan. Aku pun akhirnya pamit dan mulai berjalan ke belakang pabrik. Di sana, aku mendengar bunyi-bunyi mesin besar dengan suaranya yang terdengar hingga keluar. Dan ketika aku melihat ruang produksi dari luar, aku bisa melihat orang-orang yang sibuk mengawasi mesin-mesin besar itu dengan beberapa tombol yang ada di depannya. Pantas saja, mesin-mesin ini sudah otomatis. Jadi ya, kita tinggal jagain aja mesin ini menyala terus hingga 24 jam. Gumamku ketika melihat mesin-mesin itu. Setelah masuk ke ruang produksi, aku juga sempat melihat mesin-mesin lama yang dijalankan secara manual. Terlihat beberapa orang nampak fokus dengan mesin-mesin tersebut. Bahkan beberapa mesin tua yang terlihat tidak terpakai di sana. Setelah beberapa menit berjalan, aku akhirnya sampai di ruangan tersebut. Dan ketika aku membuka pintu, aku melihat ada 3 orang yang sudah duduk di sana dan mereka langsung melihatku ketika aku membukanya. Aku langsung mengangguk pelan dan langsung duduk dengan sedikit canggung di depan mereka. Salah satu dari mereka tiba-tiba mendekat dan berkata, "Kang, pekerja baru juga?" Katanya. Aku hanya mengangguk dan tak lama kemudian beberapa dari mereka mulai menyapa dan berkenalan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sama denganku, orang-orang yang akan bekerja di shift malam selama 3 bulan di pabrik ini. Orang yang awalnya bertanya denganku adalah Dito. Orangnya nampak bersemangat karena sepertinya dia juga sama denganku yang baru bekerja setelah lulus sekolah. Lalu di sebelahnya ada Farhan, orang yang nampak lebih tua dan mungkin paling senior, sehingga dia tidak banyak bertanya dan mengobrol pada kita semua. Dan yang terakhir adalah Doni yang berasal dari luar daerah. Dia berkata bahwa jarak rumahnya dan pabrik ini ditempuh selama 3 jam dan dia bersyukur bisa bekerja di tempat ini sekarang. Kita semua akhirnya mengobrol dengan santai. Sambil menunggu waktu bekerja tiba, beberapa dari mereka nampak antusias dan hanya Farhan yang nampak santai. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya ada beberapa orang yang menghampiriku. Mereka adalah ketua shift yang menyerahkan dokumen kepada Farhan yang ternyata dia dipercaya menjadi kepala shift pada malam ini. Farhan berkata bahwa kita hanya bekerja di salah satu ruangan produksi bahan baku saja dan hasilnya hanya dikumpulkan di dekat pintu untuk diproses kembali oleh shift pertama sehingga menjadi produk jadi. Aku, Dito dan Doni yang ada di ruangan itu mengangguk pelan. Sebagai orang baru, kita bertiga hanya bisa mengikuti arahan Farhan pada saat itu. Namun tepat ketika Farhan mulai mengajak kita bertiga mulai bekerja, tiba-tiba saja dari arah luar muncul seseorang lagi yang datang. Dia muncul dengan sedikit berlari, dengan wajahnya yang nampak datar. Dia langsung masuk dan memperkenalkan diri sambil meminta maaf. Maaf kalau terlambat, nama saya Bayu dan saya bekerja dengan kalian pada malam ini," katanya dengan nada yang datar. Farhan hanya mengangguk dan mengajaknya agar mengikutinya dengan segera karena shift ketiga sudah mulai sehingga kita semua harus mulai bekerja. Farhan mengajak kita semua untuk ke salah satu ruangan produksi yang ada di sana, di mana di sana ada bahan mentah yang akan dibuat menjadi bahan setengah jadi, dan dengan pengalamannya dia seperti sudah hafal dengan apa yang harus kita lakukan. Sepertinya HRD sudah memberitahunya tentang apa yang harus dia kerjakan dan dia mempercayakan pembagian pekerjaan di shift malam padanya, sehingga dimulai membagi posisi apa yang harus kita kerjakan pada malam pertama kita bekerja. Aku sendiri bekerja di salah satu mesin besar di sana bersama dengan Dito. Dito ditugaskan untuk mengangkut bahan baku ke atas mesin dan memasukkannya hingga bahan baku itu tercampur di dalam mesin tersebut. Sedangkan Doni bertugas untuk mempersiapkan bahan baku dari gudang dan Farhan membantu mengawasi semua pekerjaan itu agar bisa dilanjutkan oleh para pegawai si pagi. Sedangkan Bayu, Farhan nampak kebingungan karena dia yang tidak terlalu banyak mengobrol dengannya. Apalagi ketika mereka berjalan ke ruang produksi, Bayu nampak lebih pendiam dan sedikit menghindar dari kita semua.
Kita sempat berdiskusi akan ditempatkan di mana Bayu pada saat itu, namun secara tiba-tiba dia berkata bahwa dia akan bekerja di mesin penggilingan saja sehingga shift pagi tidak perlu menggiling bahan baku dan bisa membuat mereka bekerja lebih cepat. Farhan sempat bertanya apakah dia sudah tahu cara mengoperasikannya, dan Bayu berkata bahwa dia sudah tahu dan hafal cara pengoperasian mesin itu sehingga dia tidak perlu khawatir akan pekerjaannya. Akhirnya aku pun mulai bekerja. Suasana pabrik ketika malam nampak berbeda. Mesin-mesin yang ada di ruangan produksi itu menyala dengan suara yang menggelegar, namun di balik itu suasana terasa sedikit mencekam. Mungkin karena ruang produksi ini saja yang kini hidup dengan beberapa manusia di dalamnya, sedangkan di ruangan lain nampak gelap dengan lampu yang tidak menyala. Di saat aku mulai bekerja dan mulai mengawasi mesin-mesin yang bergerak secara otomatis, aku merasa bahwa aku sedang diawasi oleh sesuatu dari kegelapan. Hal itu tentu saja membuatku sedikit merinding. Meskipun ketika aku merasa ketakutan, Dito yang bekerja satu mesin denganku seketika mendekat dan menepuk pundakku agar aku tidak ketakutan. Dito tampak lebih santai. Meskipun aku yakin dia juga merasakannya, namun mereka semua tampak profesional dengan pekerjaan mereka. Aku sempat melirik ke arah Bayu dan dia hanya bekerja sendirian di mesin penggilingan. Kedua matanya terlihat fokus tanpa pernah berkomunikasi dengan kita semua. Farhan sempat melihatnya bekerja dan nampaknya dia tidak perlu diawasi karena Farhan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui seluk-beluk mesinnya sehingga ia bisa bekerja sendiri. Tanpa terasa, sudah tengah malam. Aku akhirnya beristirahat sejenak lalu menyeduh kopi agar tidak mengantuk di malam itu. Tahu gini bawa bekal aja, kerja malam bikin aku lapar, kata Dito yang sedikit mengeluh. Aku hanya tersenyum pelan sambil berkata bahwa aku juga menyesal karena tidak membawa bekal apa-apa pada malam itu. Kita berdua akhirnya duduk di dekat pintu ruangan produksi sambil menatap langit malam. Dan tak lama kemudian, Doni kembali muncul dari belakang dan ikut bersama dengan kita berdua. Si Farhan sama si Bayu kemana? Tanyaku. Doni yang baru saja duduk hanya menunjuk ke arah mesin penggilingan. Di sana ada Farhan yang nampak berdiri di dekat Bayu dan tak lama ia menoleh padaku lalu berjalan mendekat. Tak lama kemudian dia juga ikut bersama kita bertiga duduk di depan pintu sambil beristirahat. Si Bayu nggak ikut? Tanya Dito. Farhan hanya menggelengkan kepala lalu tak lama menyeruput kopi milik Dito lalu menjawab. Tanggung katanya, ada satu karung lagi yang belum digiling, jawab Farhan. Aku, Dito dan Doni akhirnya mengangguk. Lalu tak lama kemudian kita berempat mengobrol tentang kehidupan kita masing-masing. Sudah hampir 10 menit kita mengobrol dan salah satu dari kita ingat bahwa Bayu masih bekerja di sana. Seketika aku langsung menoleh ke arah dalam dan tiba-tiba, si Bayu kemana? Tanyaku. Sontak hal itu membuat mereka bertiga menengok ke arah mesin penggilingan dan di sana mesin itu menyala tanpa ada Bayu di sampingnya. Sontak, hal itu membuat kita kebingungan dan hal itu membuat kita langsung berdiri dan mencari Bayu yang tiba-tiba saja menghilang. Farhan yang duduk pun langsung berdiri dan menatap ke arah mesin penggiling yang kini menyala sendiri. Dan ketika kita fokus menatap hal tersebut, tiba-tiba saja tepat di balik punggung kita semua terdengar suara yang membuat bulu kuduk kita semua merinding disertai dengan hembusan angin yang berembus dari luar. Kalian cari apa? Hal itu sontak membuat kita kaget. Dan ketika kita semua membalikkan wajah, di sana ada sosok Bayu yang berdiri dengan wajah yang datar. Goblok, kirain hantu, kata Doni yang memegang dadanya saking kagetnya karena Bayu yang tiba-tiba muncul di belakang. Bayu tidak menjawab ucapan Doni. Dia hanya diam dan menunjuk ke pintu keluar yang ada di ruang penggilingan seperti memberitahu kita bahwa ia keluar dari sana dan berjalan mendekati kita yang sedang duduk untuk beristirahat pada saat itu. Aku hanya menggelengkan kepala dengan senyuman kecut. Entah mengapa, kemunculannya mendadak membuatku sedikit merinding, apalagi dengan wajah yang datar dan muncul secara tiba-tiba. Farhan dan Dito seketika tertawa. Lalu tak lama mereka mulai duduk kembali dan mengajak kita bertiga untuk mengobrol hingga waktu istirahat habis dan mulai bekerja kembali.
Bayu tidak banyak mengobrol. Ketika menghabiskan waktu di sana, dia hanya diam dan menyimak apa yang kita obrolkan. Bahkan ketika ditanya pun, dia hanya diam dan mengangguk dengan wajah yang datar. Aku tahu, mungkin memang sudah sifatnya seperti itu, sehingga kita tidak menanyainya lebih jauh tentang kehidupannya. Bahkan hingga waktu istirahat berakhir dan sudah mulai bekerja kembali, Bayu langsung meninggalkan kita berempat dan bekerja kembali di mesin penggilingan yang letaknya sedikit lebih jauh dari posisi kita semua. Di hari kedua kita bekerja, aku langsung berangkat ke ruang belakang untuk menunggu giliran shift dari para pekerja siang. Di sana sudah ada Farhan, Doni, dan Dito, sedangkan Bayu sepertinya belum datang. Karena Bayu belum muncul pada saat itu, maka hal itu membuat kita semua membicarakannya. Sambil menyandarkan tubuhnya di kursi plastik, Farhan memulai percakapan dengan kita semua. Si Bayu aneh banget ya, pendiam. Dia tiba-tiba ngilang pas kemarin kita bekerja. Dito yang duduk di sebelahku hanya mengangguk pelan. Begitu juga denganku yang merasa aneh dengan tingkah anak itu. Sedangkan Doni hanya diam sebentar, lalu tak lama dia ikut berbicara. Ya mungkin karena emang sifatnya gitu dan gak mau bergaul sama yang lain. Tapi kerjanya gimana? Bagus kan? Tanya Doni ke Farhan. Farhan hanya mengangguk sambil menjawab. Ya bagus sih. Dia sepertinya sudah mahir mengoperasikan mesin. Semalam juga dia sendirian aja di sana, fokus sama mesinnya. Sebelum ada yang menanggapi jawaban tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang muncul dari arah pintu. Semua mata pun langsung tertuju ke sana dan Bayu tiba-tiba muncul dengan wajah datarnya. Sejenak, ruangan itu terasa hening dan kita semua langsung pura-pura sibuk dengan obrolan yang lain sambil menunggu shift 2 berakhir. Bayu tidak berkata apa-apa. Dia hanya melirik sekilas ke arah kita semua dan duduk sebentar, lalu tak lama ia berjalan lagi keluar. Setelah dia pergi, Farhan langsung mendekat kepada kita semua sambil berbisik pelan. Tuh, aku aja yang jadi kepala shift heran. Ya bukan yang gak mau nasihatin dia, tapi karena kita semua baru, ya jadi aku wajarin aja. Toh kerjaannya lancar, kayak kemarin lancar, katanya dengan nada yang pelan. Akhirnya, malam kedua di pabrik ini dimulai. Sepertinya pekerjaan malam kedua terasa lebih berat dari sebelumnya. Target produksi akhir tahun yang harus kita capai membuat kita harus bekerja lebih keras. Kali ini, Farhan diberi instruksi untuk menyalakan satu lagi mesin bahan baku agar semakin banyak produk setengah jadi yang bisa dikerjakan di pagi hari. Sehingga aku dan Dito mulai mengawasi 2 mesin besar di ruang produksi sekarang. Mesin baru yang kita nyalakan itu letaknya sedikit berbeda dan kita harus bolak-balik semalaman untuk memasukkan bahan baku ke dalam mesin tersebut. Suasana di ruangan mesin kedua terasa sedikit gelap karena ada beberapa lampu yang tidak menyala di sana. Suasana pabrik yang sepi membuatku sedikit merinding, apalagi lampu ruangan yang nampak samar seperti menciptakan bayangan-bayangan di sudut ruangan. Aku tahu setiap pabrik memiliki cerita seram dan mungkin saja di pabrik ini ada hal seperti itu, sehingga ketika aku mengawasi mesin kedua, aku selalu waspada dan hanya fokus dengan suara mesin yang bergemuruh di tengah-tengah kegelapan malam. Mesin kedua memang berbeda dengan mesin yang pertama, sehingga Dito harus naik dan turun untuk memeriksa sensor mesin tersebut. Aku yang berada di panel kontrol seperti merasakan hal yang aneh ketika mesin ini menyala, seperti ada sesuatu di dalam mesin ini sehingga suaranya nampak tidak normal. Dan benar saja, setelah hampir 3 jam berjalan, mesin tiba-tiba mati dan pada saat itu membuat suasana di sana mendadak hening. Kenapa mesinnya mati ya? Tanya Dito dengan nada yang bingung. Aku langsung memeriksa panel kontrol yang ada di dekat mesin. Takutnya tadi aku melakukan kesalahan seperti memencet sesuatu sehingga mesin itu mati. Sedangkan Dito yang ada di atas terlihat membuka penutup mesin itu dan mulai memeriksa bagian dalamnya. Di shift malam seperti ini, kita tidak bisa memanggil teknisi karena teknisi hanya ada di shift pagi dan shift siang, sehingga mau tak mau kita harus memeriksanya sendiri. Dito nampak serius melihat mesin itu. Mesin yang bentuknya seperti mixer besar yang bisa dimasuki manusia dengan batang besi yang menjadi pencampur bahan baku, membuat Dito perlahan masuk ke sana.
Dia melihat seperti ada potongan karung bahan baku yang ikut masuk ke dalam sana, dan dia di sini merasa heran karena dia sepertinya tidak memasukkan benda itu sehingga membuat mesin itu macet. Dito mencoba meraih karung itu dengan tangannya, namun dia nampak kesulitan sehingga setengah tubuhnya harus masuk ke dalam sana. Dengan susah payah, akhirnya dia meraih karung itu dan menariknya dengan keras. Potongan karung yang tersangkut di dalam batang besi di dalam mesin membuatnya kesulitan hingga butuh waktu beberapa detik agar dia bisa menariknya. Mesin yang mati itu tiba-tiba menyala kembali ketika dia berhasil menarik karung itu, namun dia kini nampak kesulitan untuk keluar karena kini hampir seluruh badannya masuk dengan mesin yang mulai menyala kembali. Dia berusaha mendorong tubuhnya agar bisa keluar, namun tak kenapa seperti tersangkut begitu saja. Dito panik karena apabila dia tidak bisa keluar dengan batang besi yang berputar di dalam sana, maka tubuhnya akan tersangkut dan mungkin saja akan terhimpit oleh batang besi itu. Dito mencoba berteriak, namun suara mesin lain yang bergemuruh membuat suaranya tersamarkan. Dito tak tahu harus berbuat apa, dan ketika dia sudah nampak putus asa atas apa yang sudah dia lakukan, seret! Tiba-tiba tubuhnya seketika seperti ditarik oleh sesuatu, dan beberapa detik setelah itu batang besi itu berhasil melewatinya dan dia berhasil keluar dari mesin tersebut. Rupanya Bayulah yang tiba-tiba muncul di sana dengan ekspresi yang datar. Dia nampak berkata tegas, "Jangan masukin badan ke dalam situ. Lebih baik pakai tongkat. Bahaya." Dito nampak panik, hanya bisa mengangguk pelan. Tubuhnya bergetar hebat, bahkan dia duduk dan menyender ke arah dudukan mesin yang kini sudah menyala kembali. Bayu seketika mengangkat tangannya. Dia nampak melirik ke kiri dan ke kanan di pabrik tersebut. Lalu, tak lama kemudian, dia seperti sedang mengusir sesuatu dengan salah satu tangannya. Dan tak lama dia berkata lagi kepada Dito yang sedang menenangkan diri, "Lain kali hati-hati. Mereka tidak suka ada manusia malam-malam di tempat ini." Maksudnya gimana?" tanya Dito dengan nada yang bingung. Bayu menatap Dito sekilas, lalu tak lama ia pergi meninggalkannya sambil berkata, "Pokoknya hati-hati saja, daripada nanti celaka. Soalnya sudah pernah kejadian di tempat ini." Kejadian yang terjadi kepada Dito akhirnya menjadi pembicaraan bagi kita semua ketika waktu istirahat tiba. Seperti biasa, kita duduk di pintu ruang produksi dan menatap langit malam. Kali ini kita sudah membawa bekal sehingga kita bisa menyantap makanan di tengah malam sambil beristirahat. Dito yang duduk bersama kita semua melirik ke arah Bayu yang masih fokus dengan mesin penggilingan. Lalu tak lama kemudian dia mulai bercerita atas apa yang terjadi padanya. Aku merasa heran karena aku tidak melihat Bayu naik dan membantu Dito di atas sana. Entah apakah karena aku yang terlalu fokus dengan kontrol panel di bawah, atau memang ia naik melalui jalan yang lain. Namun yang pasti, Dito merasa bahwa Bayu seperti bisa melihat hal-hal yang aneh di tempat ini. Terbukti dengan dia melakukan sesuatu setelah membantu Dito. Dia seperti mengusir sesuatu pada saat itu sebelum dia pergi meninggalkannya. Pada awalnya, aku tidak percaya dengan ucapan Dito. Namun, di malam-malam selanjutnya, kita semua yang bekerja di sana seperti mengalami kejadian aneh. Dan di saat yang bersamaan, selalu ada Bayu yang muncul tiba-tiba dan membantu kita semua dari hal aneh tersebut. Seperti yang terjadi dengan Doni, dia ditugaskan oleh Farhan untuk memeriksa stok gudang di bawah. Gudang yang letaknya terpisah membuat dia harus berjalan sendirian di tengah-tengah kegelapan. Apalagi gudang itu terkenal suram ketika malam. Lorong panjang dengan lampu-lampu kecil yang menggantung membuat suasananya mencekam. Doni memang sering mengecek bahan baku dan bahan setengah jadi untuk dibuatkan laporan setiap harinya. Dan hari ini dia sedang mencatat jumlah karung bahan baku yang ada di gudang. Tidak seperti biasanya. Suasana sekitaran gudang nampak berbeda. Suasananya sangat mencekam pada malam ini, dan Doni pun nampak tidak fokus dengan pekerjaannya. Dia seperti merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika dia mencatat karung-karung itu, nampak seperti ada sesuatu di sela-sela karung dan menatapnya dari arah kegelapan.
Doni sempat melihat sesuatu di ujung matanya, dan ketika dia melirik ke arahnya, hal itu seperti menghilang begitu saja. Semakin lama ia berada di dalam gudang, semakin banyak pula gangguan yang ia rasakan pada malam itu. Namun, entah mengapa, Bayu tiba-tiba muncul di gudang. Dia masuk dan menyuruh Doni agar segera mempercepat pekerjaannya. Dia nggak mau ada manusia di sini. Kalau kamu ke gudang, lebih baik panggil yang lain. Jangan sendirian, kata Bayu dengan nada yang datar. Doni sempat bertanya kenapa ia berkata seperti itu, namun Bayu hanya diam tidak menjawab. Dia hanya berdiri menunggu Doni selesai dengan pekerjaannya. Lalu tak lama ia menghilang begitu saja dan kembali ke mesin penggilingan. Selain Doni, hal itu juga terjadi pada aku ketika aku ditugaskan Farhan untuk mengecek seluruh area pabrik termasuk tempat-tempat yang jarang dikunjungi. Entah mengapa, Farhan mendapatkan tugas dari security untuk berkeliling pada malam itu, sehingga ia memerintahkanku untuk berkeliling pabrik dan melaporkannya ketika sudah selesai. Akhirnya, aku mulai memeriksa, berkeliling pabrik sendirian. Ada satu tempat yang aku masuki, dan ketika aku masuk ke sana, suasana nampak berbeda. Tempat itu adalah gudang bahan jadi yang tertutup rapat dan gelap gulita. Udara yang masuk lebih dingin dari ruangan lain. Bahkan ketika aku menyorot area gudang itu dengan senterku, cahaya dari senter seolah seperti tidak bisa menembus kegelapan. Aku merasakan sesuatu yang bergerak di dalam sana. Sesuatu yang seperti sedang diseret di antara dus-dus produk yang akan dikirimkan. Karena suasananya gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Namun aku bisa melihat dengan jelas, melihat ada sesuatu yang menabrak dus-dus itu di antara kegelapan. Aku penasaran dengan hal tersebut karena aku takut jika itu adalah tikus yang memakan barang-barang, sehingga aku masuk dalam sana. Aku berjalan di antara dus-dus besar yang menumpuk, dan ketika aku masuk lebih dalam, tiba-tiba tepat di ujung cahaya senterku, aku melihat sebuah bayangan besar di balik tembok. Aku melihat sebuah bayangan yang nampak besar di tembok. Bayangan itu nampak bukan seperti manusia, namun sosoknya seperti setengah ular yang terpantul oleh senter yang aku bawa. Aku tidak bisa melihat wujudnya, namun cahaya senterku seperti berbayang sehingga bayangan itu muncul di tembok. Aku merasa ketakutan. Seketika tubuhku bergetar hebat, dan ketika aku berdiri diam dan tidak bisa bergerak, tiba-tiba saja nampak seseorang memukul pintu gudang dengan keras. Suara yang ditimbulkan dari pintu yang terbuat dari besi itu seketika menggema dan membuatku langsung memalingkan wajah ke arah pintu. Di sana terlihat bayangan seseorang yang mendekat, dan ketika aku meneranginya dengan senterku, aku melihat Bayu sudah muncul dan berdiri di hadapanku. Kenapa kamu kesini? Kamu mau celaka? Ya sudah mengincar salah satu dari kalian, kata Bayu yang kini nampak sedikit marah. Keluar, biar aku yang berada di dalam sini sekarang. Bayu seketika mendorong tubuhku. Tangannya nampak dingin ketika menyentuh punggungku. Pada saat itu aku hanya mengangguk pelan. Sosoknya yang aneh dan tidak bisa ditebak membuatku tidak bisa bertanya-tanya atas apa yang terjadi di dalam pabrik ini. Dan kini Bayu terlihat seperti sedang mengusir bayangan itu dengan salah satu tangannya, dan aku hanya bisa melihat dirinya melakukan hal tersebut di pintu gudang dengan perasaan yang aneh padanya. Apa yang terjadi kepada Bayu selalu menjadi obrolan bagi kita semua. Tampaknya di balik sosok yang pendiam, dia seperti mengetahui bahwa ada sesuatu di balik pabrik ini. Kita selalu membicarakannya ketika mulai bekerja, dan setelah pulang dari pabrik di pagi harinya, dia yang selalu datang terlambat dan langsung menghilang ketika pulang, membuat kita terus membicarakannya. Apalagi dia selalu tampak aneh, pendiam, dan hanya fokus dengan pekerjaannya. Namun dia selalu muncul ketika kita mengalami kejadian aneh di dalam pabrik ini. Bukan hanya itu saja, dia selalu muncul dan menghilang begitu saja. Setiap langkahnya seperti tidak terdengar, bahkan nampak menyeramkan ketika dia sendirian dengan mesin penggiling yang sedang dijalankan olehnya. Farhan mencoba merangkum kejadian-kejadian aneh yang mulai bermunculan sekarang. Bahkan dia juga mulai penasaran kenapa shift malam baru diadakan lagi sekarang. Apa mungkin salah satu kita bakal jadi tumbal ya?
Buktinya kalau nggak ada si Bayu, salah satu dari kita pasti sudah celaka, kata Farhan dengan nada yang berat. Hus, jawabku. Ya, aku sedikit tidak percaya akan hal itu. Kalau misalkan pabrik yang menyeramkan ketika malam, aku memang percaya karena banyak cerita yang berseliweran di sana. Tapi kalau untuk dijadikan tumbal rasanya tidak mungkin, dan aku tidak mempercayai hal tersebut. Semakin lama kita bekerja di pabrik itu, situasinya semakin aneh. Bahkan ketika kita sudah hampir bekerja 1 bulan di sana, ada sesuatu yang membuatku aneh dengan sikap Bayu sekarang. Semua kejadian-kejadian yang terjadi di dalam pabrik pasti Bayu mengetahuinya. Bahkan dia nampak tahu dengan seluk-beluk pabrik itu tempat-tempat yang tidak boleh didatangi sendirian, sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam sana. Bahkan apabila ada masalah dengan mesin-mesin yang menyala, Bayu seperti tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi dia seperti menjaga kita berempat dari sesuatu yang mengintai. Aku yang penasaran beberapa kali bertanya padanya, namun dia hanya diam, seperti tidak mau menjawab apa yang terjadi dengan pabrik ini. Dia hanya berkata bahwa dia tidak mau ada korban lagi seperti sebelumnya, sehingga ia mencoba untuk menjaga kita berempat. Hal itu tentu saja membuat kita semakin aneh di tengah pekerjaan kita yang semakin meningkat dan gangguan yang terus saja bermunculan. Hingga tepat ketika kita semua mendapatkan gaji pertama, Farhan yang pada siang itu datang terlebih dahulu ke ruang HRD tiba-tiba menelpon kita semua dan menyuruh kita untuk datang ke salah satu warung yang ada di dekat pabrik. Pada awalnya dia berkata bahwa gaji di bulan pertama sudah turun dan akan dia berikan sekarang. Namun di balik itu ada sesuatu yang harus dia katakan, dan kita semua harus berangkat siang ini juga. Ketika aku tiba di warung, Dito dan Doni sudah duduk di meja kayu yang panjang di sudut, sedangkan Farhan duduk di depan mereka berdua. Tangannya terlihat memegangi amplop yang merupakan gaji kita semua. Namun aku tidak melihat Bayu di sana, dan seketika aku langsung bertanya tentang keberadaan Bayu kepada mereka bertiga. Si Bayu belum datang, tanyaku sambil duduk. Farhan hanya menggelengkan kepala, begitu juga Dito dan Doni. Setelah mendengar jawaban itu, aku pun langsung bertanya lagi. Memangnya kamu gak telepon Han? Atau kamu gak minta nomor teleponnya gitu karena dia gak mau gabung dengan kita? Farhan kembali menggelengkan kepala dengan wajahnya yang nampak sedikit pucat saat ini. Dito yang ada duduk di sana seketika berkata kepada Farhan dengan nada yang pelan, "Sekarang kita mulai aja, Han." Farhan tidak langsung menjawab perkataan Dito. Dia menatap kita semua satu persatu dengan ekspresi yang sulit untuk dijelaskan. Lalu tak lama kemudian, dia menyerahkan amplop-amplop itu kepada kita semua. Aku, Dito, dan Doni menerimanya secara perlahan. "Ini gaji kalian bulan ini," katanya dengan singkat. Aku memandangi amplop itu lalu melirik ke arah Dito dan Doni. Bentar, kenapa cuma 3? Bayu gak dapat?" Farhan terdiam sesaat. Begitu juga Dito dan Doni yang nampaknya sudah tahu atas apa yang terjadi. Wajah Farhan langsung pucat. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaanku. "Bayu gak dapat karena dia seharusnya memang tidak ada di shift kita." Aku mendadak terdiam kala mendengar ucapan Farhan. Kebingungan bercampur dengan perasaan yang tidak nyaman mulai memenuhi pikiranku. Pada saat itu Farhan nampak sedikit menunduk. Dia mencari keberanian untuk menjelaskan atas apa yang terjadi selama kita bekerja di pabrik ini. "Sebenarnya kita yang bekerja di pabrik itu hanya berempat. Kalau memang tidak percaya, kalian semua bisa tanya kepada HRD yang tadi sudah saya temui. Awalnya saya juga bingung, sama seperti kalian. Karena ketika aku ditugaskan untuk ke ruang HRD dan mengambil daftar gaji kita semua, saya sempat bertanya tentang Bayu. Karena amplop yang diberikan HRD hanya 4. Wajah HRD nampak pucat ketika aku bertanya tentang Bayu. Bahkan dia tampak tidak berani menjawab. Dia hanya menjawab bahwa saya harus ingat dengan kontrak yang sudah kita semua tanda tangani, bahwa kita harus bekerja di pabrik ini sampai akhir tahun dan tidak boleh keluar apabila tidak ingin mendapatkan penalti. Aku langsung memandangi Farhan dengan serius. Bahkan Dito dan Doni hanya bisa diam karena seperti ada sebuah kejanggalan tentang sosok Bayu. Farhan yang terdiam sebentar lalu kembali berkata, "Jujur, saya juga kebingungan tentang sikap HRD.
Masa ya orang sudah kerja sebulan gak dibayar? Kan kasihan. Lalu tanpa ada kejelasan tentang gaji Bayu, saya langsung disuruh keluar olehnya dan berkata bahwa saya harus tetap bekerja hingga akhir tahun di tempat ini. Ya, akhirnya saya balik ke gerbang depan, ngobrol dengan security, ingin memastikan Bayu dapat bayarnya dengan cek laporan absen yang ada di pos agar saya bisa kembali ke ruang ARD. Tapi lagi-lagi, ketika saya bertanya tentang Bayu kepada security, yang jaga di sana mendadak pucat. Bahkan dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, kirain dia sudah tidak ada di sana. Aku yang mendengar perkataan Farhan itu seketika langsung berkata, maksudnya kirain sudah tidak ada gimana San? Farhan langsung terdiam kembali. Dia kemudian melirik ke arah Dito dan Doni sambil berkata, Bayu memang sudah tidak ada. Dalam artian, dia bukanlah manusia seperti kita berempat. Namun dia adalah penunggu pabrik yang ikut bekerja dengan kita. Kami semua terdiam. Suasana di warung terasa semakin mencekam meskipun di siang hari dengan suasana ramai, orang-orang yang berlalu lalang. Namun di sekitaran kita berempat mendadak hening. Tubuhku mendadak terasa dingin. Pandanganku langsung bergantian ke arah Dito dan Doni yang kini terdiam dengan tatapan yang cemas. Doni yang sedari tadi menatap kosong ke arah meja kini menoleh ke arahku. Pantas saja ya, dia tahu seluk-beluk pabrik ini. Bahkan dia juga pernah melarang kita ke beberapa tempat yang ada di pabrik. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa dia muncul dan kenapa dia seperti sedang jagain kita dari sesuatu di pabrik ini? Semuanya terdiam lagi. Kita seolah terjebak dalam pikiran tentang Bayu yang selama ini bekerja. Aku mencoba mencerna fakta ini, tapi semakin aku pikirkan, semuanya semakin tidak masuk akal atas apa yang terjadi. Dito menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil berkata dengan pelan, kalau kayak gini, sepertinya saya nggak bisa kerja lagi deh. Saya jadi takut kalau nanti Bayu nongol lagi. Farhan yang duduk di depannya langsung menyela dengan nada yang serius. Gak bisa, Dit. Kita sudah tanda tangan kontrak. Dan di sana tertulis, kita nggak bisa berhenti sebelum akhir tahun. Kalau tidak, nanti ada penalti yang harus kita bayar. Dan kita nggak mungkin bisa bayarkan uang itu. Suasana semakin berat. Wajah kita semua terlihat gusar dan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiran. Setelah mengetahui fakta, jika Bayu bukanlah manusia, kurasa malam ini akan menjadi malam yang berbeda dari sebelumnya dan aku harus menghadapinya. Tak terasa, waktu kita bekerja sudah dimulai. Kita berempat merasa bahwa suasana malam di pabrik terasa lebih berat dari sebelumnya. Security nampak biasa-biasa saja dan ketika aku bertanya tentang sosok Bayu, dia seperti menyembunyikan sesuatu dan lebih memilih untuk diam. Di ruang belakang, ketika menunggu shift tiba, aku, Farhan, Dito, dan Doni duduk berdekatan. Kita masing-masing membisu sambil berusaha mengalihkan perhatian dari ketakutan yang terus menghantui pikiran kita. Kita menjadi takut apabila Bayu muncul seperti biasa dengan wajahnya yang datar, dengan kondisi bahwa kita tahu bahwa ia bukanlah sosok manusia. Hingga waktu kita bekerja tiba, entah mengapa Bayu belum muncul dan ketegangan mulai terasa ketika kita harus bekerja dan masuk ke ruang produksi. Ketakutan kini menyelimuti langkah kita semua. Setiap suara kecil kini seperti sebuah mimpi buruk, entah karena kita semua tahu bahwa Bayu bukanlah manusia atau memang suasana pabrik di malam itu terasa jauh lebih menyeramkan dari biasanya. Farhan kini mulai bekerja dengan membagi pekerjaan masing-masing. Namun kali ini dia tidak mendekat ke mesin penggilingan yang kini mati dan lebih memilih bekerja di dekat kita semua dengan kondisi ruang produksi yang mulai mencekam. Waktu berjalan terasa perlahan. Hingga 1 jam setelah kita bekerja, sosok Bayu masih tetap tidak muncul. Mesin penggilingan yang biasa dikerjakan oleh Bayu masih mati dan tidak ada satupun dari kita yang berani menyentuhnya. Bahkan kita merasa takut untuk sekedar mendekat ke arah sana. Meskipun Bayu tidak ada, namun rasa waspada kita semua tidak berkurang. Beberapa kali ada suara yang aneh. Kita langsung menoleh ke arah mesin penggilingan dan hal itu memicu rasa takut yang sulit untuk dijelaskan. Aku yang biasanya tenang pun bahkan terlihat gelisah karena mesin yang aku operasikan letaknya sangat dekat dengan mesin penggilingan yang ada di ujung ruangan.
Dan di tengah-tengah kewaspadaan itu, tepat ketika waktu menunjukkan jam 10 malam, tiba-tiba saja mesin penggilingan yang mati itu tiba-tiba menyala kembali. Suara logam di mesin itu saling beradu dan suaranya terdengar, sehingga membuat kita menoleh secara serentak ke ujung sana. Hal itu tentu saja membuat bulu kuduku merinding. Dito langsung memandangiku di atas sana dengan tubuhnya yang nampak bergetar hebat. Mesin itu bergerak perlahan seperti malam-malam sebelumnya, dan tak lama kemudian nampak sebuah bayangan hitam yang muncul secara perlahan. Bayangan itu muncul lalu membentuk sebuah tubuh yang berdiri di dalam mesin itu. Namun kali ini nampak berbeda karena terlihat seperti banyak darah yang membasahi baju kerjanya. Bahkan salah satu tangannya nampak lunglai seperti patah dari kejauhan. Namun hal itu tak berlangsung lama karena bentuk itu secara perlahan berubah lagi menjadi seperti orang yang aku kenal. Bayu, gumamku dengan jantung yang berdetak kencang. Bayu tidak memandang ke arah kita semua. Dia hanya fokus dengan mesin yang ada di depannya seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini suasana tampak berbeda karena kita sudah tahu jika dia bukanlah manusia seperti kita berempat, sehingga dirinya nampak menyeramkan. Aku mencoba untuk mengendalikan diri, seolah-olah tidak ada yang terjadi dengannya. Farhan mendekati kita satu persatu dan berkata bahwa kita harus berpura-pura untuk menganggap Bayu adalah manusia biasa. Namun tetap saja, di tengah-tengah ketakutan yang melanda kita semua, perlakuan terhadapnya menjadi berbeda pada malam ini. Seperti Farhan yang biasanya mendekati Bayu untuk mengecek pekerjaannya, kini hanya berdiri di sudut ruangan dan menghindari kontak dengannya. Begitupun denganku, Dito dan Doni yang hanya bisa diam dan fokus terhadap pekerjaan masing-masing. Di saat waktu istirahat tiba, aku langsung buru-buru keluar dari ruang produksi. Dito yang ada di atas mesin langsung berlari dan menghampiriku di luar ruangan. Kita yang biasanya duduk di dekat pintu kini sedikit menjauh dan memilih untuk duduk di dekat dinding pembatas pabrik. Di sana kita mencoba untuk menenangkan diri dan mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Aku nggak kuat kalau kayak gini. Mendingan bayar penalti aja deh daripada ketakutan tiap malam, bisik Dito dengan suara gemetar. Tapi emangnya kamu udah ada uang buat bayarnya? Penaltinya itu kan beberapa kali gaji kita loh, tanyaku yang merasa terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Farhan yang duduk bersamaku terlihat frustasi. Salah satu tangannya memegang kening dan merokok sambil menunduk. Kita selesaikan aja. 2 bulan lagi semuanya selesai, katanya sambil menenangkan. Kita semuanya terdiam. Tidak ada yang berani berbicara dan lebih memilih untuk diam. Namun ketika kita hanya bisa menenangkan diri pada malam itu, tiba-tiba saja, kenapa kamu gak ngecek kerjaanku, Han? Tepat di sebelah Doni, tiba-tiba muncul sebuah suara yang kita semua mengenalnya, dan itu adalah Bayu yang entah mengapa langsung muncul di sana. Seketika kita kaget dan melirik ke arahnya. Pada saat itu Doni yang ketakutan karena Bayu muncul di sebelahnya hanya bisa menunduk dan menggelengkan kepalanya tanpa berani melirik ke arahnya. Farhan hanya tidak bisa menjawab ucapan Bayu yang muncul tiba-tiba, dan aku bisa melihat tangan Farhan yang gemetar. Bayu yang pada awalnya menatap Farhan secara perlahan menatap ke arah kita semua yang nampak pucat di depannya dengan tatapan datar seperti biasa. Lalu tak lama kemudian dia mengangguk pelan dan berdiri sambil berkata, sepertinya kalian sudah tahu bahwa aku bukanlah manusia seperti kalian. Aku menahan nafas ketika dia berkata seperti itu. Tidak ada yang berani menjawab ucapannya, dan Farhan hanya terdiam sambil menatap tanah. Bayu kemudian tersenyum tipis, tapi senyuman itu terasa aneh dan juga dingin. Dia menatap kita satu persatu, dan tak lama kemudian dia berdiri secara perlahan dengan bentuknya yang mendadak berubah. Kulitnya kini nampak mengelupas, tergores dengan bekas luka yang menghitam di sekujur wajahnya. Rambutnya yang hitam kini nampak rontok sebagian, dan rambut itu menghilang sehingga hanya tertinggal beberapa helai yang acak-acakan. Pakaian kerjanya berubah menjadi nampak kotor dan compang-camping, dengan bagian tubuhnya yang kini terlihat cacat dan tulang-tulangnya terlihat menonjol seperti tergerus oleh sesuatu. Kalian tidak perlu takut, katanya dengan pelan.
Aku tidak akan menyakiti kalian. Tapi kalian harus tahu satu hal. Ada yang jauh lebih menakutkan daripada aku di pabrik ini. Karena itulah yang membuatku meninggal pada saat itu. Bayu menatap ke arah kita semua dengan wujud yang menyeramkan. Lalu tak lama ia menatap ke arah Dito yang menunduk dan tak berani menatapnya. Kamu ingat pada malam itu? Ketika mesin tiba-tiba mati dan kamu hampir masuk ke dalamnya. Itu bukan kebetulan, tapi itu disengaja agar kamu digilas hidup-hidup di sana. Lalu Bayu mengalihkan pandangannya ke arah Doni. Dan kamu, Don, saat kamu sendirian di gudang, kamu merasa ada yang mengawasi. Dia sebenarnya ingin mengincarmu juga. Doni langsung menunduk, matanya penuh ketakutan. Dan di saat yang bersamaan Bayu dengan wajah yang menakutkan langsung menatapku. Dan kamu melihat bayangan besar itu bukan? Ah, itu adalah wujudnya yang membuatmu akan menjadi sepertiku kalau kamu tidak waspada. Bayu menatap kita semua. Wajahnya kini menjadi lebih dingin. Dia kembali berkata dengan suaranya yang semakin rendah dan berat. Aku adalah korban darinya 2 tahun yang lalu. Aku meninggal di sini. Aku jatuh ke mesin penggilingan itu sehingga menjadi seperti ini. Akulah yang membuat shift malam yang seharusnya ada kini tidak dilakukan lagi. Karena aku muncul di depan teman-temanku dan mereka ketakutan. Padahal aku menjaga mereka agar mereka tidak sepertiku. Tapi shift malam berjalan lagi sekarang. Dan kalian yang merupakan pegawai baru tidak tahu tentangku hingga sekarang. Aku tidak ingin menyakiti kalian, sehingga kalian tidak perlu takut dan tetap bekerja seperti biasa. Bayu menatap kita semua untuk terakhir kalinya. Lalu tak lama kemudian ia berjalan kembali ke ruang produksi dengan tubuhnya yang memudar secara perlahan. Setelah itu tubuhnya menghilang dan tak lama kemudian mesin penggilingan yang menyala di dalam ruangan tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah kejadian itu, kita berdiskusi apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan setelah perdebatan panjang, kita berempat akhirnya sepakat untuk melanjutkan pekerjaan ini apapun yang terjadi. Di malam setelah kejadian itu, suasana menjadi lebih mencekam. Bayu tidak lagi muncul dengan wujudnya, tapi kita tahu bahwa ia ada di sana. Mesin penggilingan yang sebelumnya mati selalu menyala dengan sendirinya. Suara yang keras menjadi sebuah peringatan bahwa Bayu ada di sekitar kita semua. Mesin itu akan menyala selama beberapa menit, lalu tak lama kemudian akan mati kembali. Dan hal itu selalu membuatku merinding. Tapi aku menjadi terbiasa dengan kehadirannya. Seiring berjalannya waktu, meskipun kini dia tidak menampakkan dirinya lagi, tapi aku tahu Bayu pasti selalu berada di dekat kita semua, menjaga sesuatu yang lebih menakutkan darinya hingga 2 bulan kemudian. Dan itu adalah akhir dari pekerjaan kita semua. Setelah keluar dari pabrik itu, aku merasa lega. Meskipun rasa penasaran dan trauma masih menyelimuti pikiranku, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Bayu selanjutnya. Karena aku mulai melamar lagi dan diterima di pabrik baru, lalu bekerja di sana hingga hari ini. Namun, aku yakin sosok Bayu masih ada di sana, menyalakan mesin penggiling itu dan berusaha untuk menjaga manusia yang berada di sana agar nasib mereka tidak sama seperti dirinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Waduh, ini gimana ya? Arya, Farhan, Doni dan Dito menjalankan aktivitas bekerja di sebuah pabrik sebagai pekerja kontrak selama 3 bulan ya. Tapi dalam 1 bulan pertama itu mereka bekerja bersama dengan sosok Bayu, yang mana dalam 1 bulan itu mereka tidak mengetahui ya sosok Bayu ini. Dia menganggapnya sebagai karyawan biasa, sebagai teman biasa. Tapi ternyata setelah 1 bulan mereka bekerja, mereka baru mengetahui bahwa sosok Bayu yang selama 1 bulan itu menemani mereka bekerja, membantu bahkan melindungi mereka itu karena sosok manusia. Wow, di sini luar biasa sekali ya. Tapi itulah ketika keadaan mepet, apalagi kontrak sudah ditandatangani dengan angka penalti yang mustahil untuk dibayar, mau tidak mau sisa 2 bulan itu mereka tetap menjalani tugasnya di pabrik tersebut dengan menerima keadaan. Jadi kalau di 1 bulan pertamanya oke, mereka berani karena kan mereka belum tahu nih sosok Bayu siapa. Tapi di 2 bulan ini pasti rasanya lama banget karena
Meskipun sosok Bayu menemani mereka, tidak jahat terhadap mereka, bahkan sosok Bayu ini melindungi mereka semua, tapi tetap aja teman-teman yang namanya kerja bareng sosok makhluk halus kan pasti nggak enak banget tuh. Dan 2 bulan itu alhamdulillah bisa dilalui dengan baik oleh Arya dan teman-temannya semua. Jadi sosok Bayu ini benar-benar melindungi mereka karena sosok Bayu adalah korban kecelakaan di situ. Jadi kegiling ya di mesin penggiling itu kan ngeri banget ya. Dan memang kecelakaan kerja di pabrik itu rawan sekali teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang bekerja di pabrik tetap berkonsentrasi penuh ketika bekerja. Dan kalau memang sekiranya badan sedang tidak fit atau apa, lebih baik nggak usah bekerja karena benar-benar ya, apalagi di bagian mesin ya itu ngeri banget. Itu butuh benar-benar butuh konsentrasi yang kuat. Overall kisahnya keren banget. Itu apa namanya ketika POV 1 ya dengan kata aku di situ jadi dapat banget tuh menurut saya. Terima kasih Bang Sidik atas izinnya untuk kami membawakan kisah yang luar biasa ini. Ditunggu lagi karya-karya selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan ya dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, untuk kirimannya bisa melalui tulisan boleh, melalui rekaman suara atau voice note boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.